Gas nak, gas nak. Gas! Gua belum tahu nih. Saya Yohanes Jaiang. Kalau di sini saya sebagai RT juga, sebagai Temanggung juga di Senakin. Jadi ini kayak itu mau tanya yang masalah budidaya nih, itu jenis atau varietas sawit yang Varietas sawit ya. Yang saya kenal banyak sebenarnya itu. Yang saya tanam ada dua macam. Apa tuh? Sopin. Satu lagi yang agak dulu tuh namanya itu yang tinggi sekarang tuh. Marihat, betul itu. Marihat Sopin itu yang saya pernah pegang. Sebenarnya banyak jenisnya itu. Punya saya itu udah umur yang tua tuh yang udah 10 tahun. Udah tinggi. Ya, yang Sopin baru umur 6 tahun. Tuh. Itu ya teori yang saya terima. Kemudian saya kebanyakan itulah nanam beli dari ada kawan itu. Terus apa lagi? Pada saat pembibitan kira-kira ada kendala nggak Pak? Maksudnya dari segi cuaca atau lingkungan gitu? Itu memang pasti karena harus ada kalau musim kemarau harus disiram gitu. Dia nggak bagus juga. Kemudian pupuk juga di dalam polemik itu dipupuk juga. Itu Pak, ini kan masih pembibitan. Pembibitnya itu diberi pupuk apa saja Pak dalam proses pembibitan? Urea boleh. Urea. Itu kan kemudian NPK. Yang lain-lain belum saya coba. Itu dalam pemberian pupuk itu sesuai takaran Pak? Atau berapa dalam enggak, karena kita dah terus terang ya itu kan belum, kita bukan perusahaan kan ya. Kalau perusahaan pasti sekian batang sekian ada ukurannya itu kan ya. Jadi itu biasa diaduk ke ember, air siramkan ya, anunya tuh pupuk diaduk dulu cair. Yang bagus tuh gitu dia, jangan kita kuburkan pupuk tuh. Sistem kocor ya. Ini punya kita, kalau punya perusahaan sih entah berapa kali kita tak tahu kan. Iya Pak. Nah setelah ini kan Pak, setelah 12 bulan ya Pak, itu kan penanaman, proses penanaman. Apakah proses penanaman itu tanahnya itu masih diberi perlakuan pupuk atau gimana? Nah kalau punya kita enggak ada lubang digali masuk ya. Sawit ini gampang. Iya. Enggak rewel loh. Air, ya? Pasti hidup dia tuh. Jangan ya bergantung kan. Dalam proses penanamannya Pak, lahan tuh ditebas atau dibakar Pak? Nah, lahan kalau punya saya sih terus dibakar. Kalau perusahaan saya kan udah dilarang membakar kan, kayak gusur. Sama saya kira itu. Karena menurut saya sama itu sebenarnya dibakar itu cepat tumbuh bagus karena ada unsur apa itu arang lah kan, tebu. Kalau digusur itu kan udah merah, tanah merah tuh. Jadi kurang. Nah, ini lagi Pak, ini kan setelah proses pembakaran lah itu kan Pak, proses penanaman bibit. Dari proses penanaman bibit ini bisa Bapak jelaskan enggak? Atau bukan rinci dari langkah-langkah? Jadi kalau penanaman, jarak penanaman yang lazimnya kan 98 atau 99 jarak ajiran. Kan diajir dulu sebelum menanam, kita jangan dulu lalu bawa bibitnya. Diajir dulu pakai kayu, dipancang. Ya, jadi jaraknya 99 atau 98 ya, itu boleh. Yang saya rasakan kan dah dipanen sekarang itu kan, udah diajir, lalu udah bagus. Itu ajirnya itu kan harus pandai juga supaya dia lihat sana lurus. Itu ada nama-namanya, saya pun enggak kenal nama tuh. Ada mata 3, ada mata 5 katanya itu. Saya enggak terlalu tapi karena udah sering kerjanya udah ngerti kita. Ini Pak langsung ke pemeliharaannya Pak. Pemeliharaan.
Nah, sawit ini kalau pemeliharaan yang paling rumit pemeliharaannya sejak mulai tanam sampai umur 3 tahun. Mengapa rumit? Karena saat itu gulma tumbuhan lain sedang berkembang juga. Nah, itulah yang susah aja. Sampai beberapa kali nebas tuh. Kalau jangan ditabas sih ya, tidak mau juga dia besar. Jadi memang harus selalu bersih. Itu. Jadi penanaman tadi sebulan setelah kita tanam dah mulai dibersihkan lagi. Itu pun masih ringan kan pembersihan, gulmanya kan masih Iya, Pak. bawah-bawah kayunya kan. Pakai apa ya, kalau enggak pakai tempat pakai semprot aja. Semprot kan jadi masalah. Sawit ini susah mati. Itu kan tadi itu dengan cara ditebas atau dengan cara disemprot. Nah, di sini gulma yang biasa tumbuh dalam kebun Bapak ini apa-apa saja, Pak? Oh itu banyak tuh macam rumput tuh kan, Iya, dan lebar ya. macam-macam rumput lah dan apa yang jadi gulma tuh nanti lama-lama kan jadi kayu besar dia. Kalau semula sih baiknya kan kalau kita memang mau teliti habis tanam itu kita buat piringan. Piringannya. Nah, tahu kan piringan? Iya, tahu. Sekitar itu dicangkul. Iya, iya. Jadi maksudnya dia rata permukaan tanah ini. Kalau misalnya kita buat piringan semeter setengah kelilingnya itu waktu pemupukan kan tidak lari pupuk. Iya. Itu maksud itu juga piringan itu. Yang kedua waktu habis tanam kita tidak cepat nebas. Kelilingnya kan dari cangkul. Itu. Lanjut, Pak. Ini Pak, tadi itu kan Bapak dijelaskan tentang penyemprotan ya Pak, yang gulma tuh. Itu yang biasa digunakan dalam penyemprotan di lahan itu herbisida apa saja Pak? Herbisidanya biasa saya top Paratok. tuh. Itu dicampur lagi Kak atau enggak? Enggak. Atau tidak cair kan dia diaduk ke tangki lah disemprotkan. Itu konsentrasinya itu, maksudnya dosisnya yang digunakan tuh berapa Pak? Oh, per tangki. Satu ada tekanan macam ini pas sabun B29 tuh. Itu satu tangki itu. Itu tangki apa? B29 yang kecil kan? Yang gelas kecil. Itu pemberian atau penyemprotan gulma itu memang 1 bulan sekali atau gimana Pak? Tergantung. Tergantung Iya. gulmanya. Iya. Kebun Bapak itu yang terjadi itu serang hama apa dan serang penyakit? Ini saya ngaku ini usaha hama ini nama-namanya. Ya. Tapi yang jelas kalau dia Gejalanya aja, Pak. Iya. Gejalanya aja. gejala kalau dia masih kecil sih saya pun tidak pernah lihat hama yang pasti. Tapi kalau udah besar, hamanya yang terutama itu jamur. Jamur. Jadi biasa kalau dia udah mulai berbunga, kan, mulai berbunga. Kalau jamur udah hinggap di situ susah nanti jadi tidak mau berbuah tuh. Jadi jamur itu memang disemprot sebenarnya. Jamur yang paling kuat tuh. Kalau hama-hama kecuali ada juga hama yang motong daun pelepah kan? Itu penggerek tuh semacam kumbang tuh. Kumbang kelapa itu kan mungkin bisa juga kalau di sini dia datang. Di lapangan tuh Pak, apakah pernah terjadi serangan hama seperti hama tikus atau tupai gitu Pak dalam proses? Tikus sih sering, Sering. tikus itu, tapi itu dah biar dia lah, karena tidak mampu dia makan. Tapi itu dah, ini waktu muda memang dia itu kan bisa dikerat oleh tikus. Makanya lapangan itu lahan itu harus bersih dapat. Cuma yang paling banyak saya lihat tuh jamur itu kan. Kemudian kumbang, kemudian tikus itu. Kalau ulat-ulat sih jarang saya dapatkan. Kalau tikus tuh Pak, yang apa tuh pengendaliannya tuh menggunakan apa kalau Bapak? Apakah dibiarkan saja atau Bapak kendalikan? Selama ini saya tidak pedulikan untuk saya sih. Tapi yang sebaiknya sama dengan padi,
dikasih apa golerat atau apa itu. Kalau untuk kumbang tadi itu Pak, apakah dikendalikan lagi Pak? Tak Atau pernah dibiarkan saya saja? kendalikan, biarkan karena gini, kumbang itu kan biasa putus di tengah, dah tumbuh kan yang mudanya, biasa separuh putus karena itulah mungkin. Nah, lalu akhirnya apa? Nanti kan ada lagi yang baru kan, biarlah yang ini tinggal potong gitu. Ini bagi punya saya sih. buahnya ya. Oh iya Pak, ini kan tadi itu kan di pembibit itu ada jenis pupuk juga ya Pak, yaitu urea sama PK. NPK. Di proses pemeliharaan pas setelah tanam ini, apakah ditambah pupuk lain lagi Pak? Setelah tanam ini kan Ya, tadi itu kan proses pembibitan. NPK yang kebanyakan kita pakai karena NPK itu lengkap, pupuk lengkap situ, termasuk apa itu ada 3 macam kan itu. Gitu kan. Iya, pasto. Sebenarnya sih kalau menurut teorinya yang asli, tapi saya pun tidak turun di lapangan mulai tanam itu yang sebenarnya dolomit di lubang itu, dolomit itu menghilangkan keasaman tanah. Itu yang pertama. Yang macam tepung tuh kan, mulai tanam itu. Jadi sebelum kita masuk satu sawitnya di tabur dolomit itu. Ya Pak, ini kan tadi itu kan udah dijelaskan Bapak juga ya tentang pupuk tuh. Itu dosis dalam proses pemeliharaan dari setelah tanam itu untuk pemberian pupuk nih Pak, itu berapa Pak? Kira-kira saja Pak. Ini kalau kita pupuk masih muda, yang pertama misalnya kan satu pokok itu paling 3 on 2 on buat tanam itu. Satu pokok diputarkan ke Ditabur nih Pak. boleh juga ditugal. Boleh juga. Itu yang bagus sebenarnya menurut saya. Kalau ditugal ini dia masuk dalam tanah, apalagi kita timbun-timbun sedikit, jadi dia tidak langsung menguap, uapnya pun masuk ke dalam tanah. Itu sebenarnya 100. Kalau dah umur misalnya 3 tahun, setengah kilo satu pokok tuh. Pupuk itu ada 2, boleh ada 3 bahkan. Tabur saja, tapi itu banyak ruginya. Ketika hujan hanyut. Kedua, dia cepat menguap langsung ke udara. Kedua kerugiannya kan. Yang ketiga, ya untungnya apa? Kita cepat ngabiskan pupuk, itu jangan capek. Nah, tapi kalau yang paling bagus dicangkul, misalnya satu pokok itu ada 4 persegi, cangkul baik lubang, kita masukkan situ pupuk. Habis itu tabur tanahnya, itu yang bagus. Atau ditugal masuk ke dalam lubang, agak dibungkus lagi lah, tanahnya kembalikan. Jadi untungnya pertama pupuknya tahan lama, penguapannya enggak langsung ke udara, penguapannya langsung di dalam tanah, berarti masuk ke tanaman juga kan. Nah kemudian kalau hujan enggak longsor, enggak dibawa air kan gitu, dan lama kita pakai. Jadi yang bagusnya memang ditugal. Untuk perawatannya Pak ya, kan makin lama kan makin banyak itu pelepahnya Pak ya. Nah untuk pemangkasnya itu. Itu namanya warning. Itu sebenarnya itu berumur 2 tahun. Kita lihat pelepahnya lah ya. Kalau yang udah mengganggu dibuang, tapi jangan terlalu banyak dibuang. Kecuali kalau sudah besar itu memang saya perhatikan punya saya itu warning itu mau 2 kali panen harus warning. Itu sebulan sekali harus warning. Tidak mampu beli. Jadi petani sawit sebenarnya utamanya pupuk hasil. Kalau pupuk jarang juga lah hasilnya. Pak, makanya juga Pak, ini pemupukan kan
Saya juga dengar dari perusahaan, mereka juga melakukan pupuk apa namanya dolomit. Dolomit itu Borat borat tuh mancing buah tuh. Nah, itu digunakan juga Kak di dalam. Aku udah pernah nyoba, tapi kurang bagus menurut saya tuh, karena nggak mampu banyak. Itu kan tepung 1 sendok atau berapa, kita akan banyak pokoknya. Jadi itu borat itu memang memancing buah. Yang kurang berbuah banyak buahnya, cuman kita nggak mampu. Jadi petani sawit memang harus siap dengan pupuk yang bagus. Yang baru saya beli itu masih ada contohnya, belum dipupukkan. 1 kampel itu yang 4 kilo 200.000. Yang 1 kampel itu baru kalau kita hitung paling 50 pokok. Pertama kali panen tuh umur sampai berapa? Kita 3 tahun lah pasti ya. 3 tahun. Jadi kalau tanam hari ini tunggu 3 kali 12 bulan pasti panen. Kalau menurut teori sih buah pertama buang semua, kata orang kan. Saya buah pertama itu yang sayang saya. Jual semua. Jadi sebulan bisa berapa kali Pak? Itu tergantung pupuk sebenarnya. Jadi Tadi kalau pemupukan itu jarang, dia juga bisa sebulan sekali, bisa terjadi. Jadi semakin sering pemupukan Iya. terjadinya pembuahan. Ya. Jadi itu tergantung pupuk. Kalau menurut perusahaan kan orang yang kerja di sawit itu kan misalnya karyawan kan, supaya dapat 5 karung, buang-buang banyaklah pupuknya kan. Makanya punya perusahaan buahnya 2 minggu sekali panen. Dia 2 minggu relatif. Kalau punya saya 3 minggu saya pakai. Jadi kalau punya perusahaan itu pupuknya lengkap semua, bahkan bukan satu macam, ya itu memang 2 minggu sekali. Ini saya mohon maaf nih Pak ya, mungkin agak pribadi sih, tapi kan untuk kira-kira untuk satu pohon tuh berapa lah Pak? Buahnya. Bobot buahnya. Itulah yang saya katakan tadi, tergantung pupuk. Kalau yang bagus itu kalau kita pupuk yang artinya saing lah ya, setiap pelepah itu berbuah. Cuman kita manennya kan dia kan masih ada yang di atasnya kan muda dia. Jadi kita ambil yang di bawah. Bisa sampai 5 tongkol kita panen 1 pokok. Kalau dihitung teorinya itu gak hebat. Tapi enggak semuanya. Kan begitu, dia ada yang 1 tongkol, ada yang enggak ada. Belum tua kan, karena pupuk tadi itu pengaruhnya. Jadi memang saya sudah pikirkan masalah sawit itu memang dari pupuk dan penebasannya, lahan bersih. Nah, itu. Kemudian memang utamanya harus dibuat piringan karena tidak hilang pupuknya. Kalau musim itu Pak berpengaruh nggak Pak? Misalnya musim Pengaruh. hujan atau Betul. kemarau gitu banyaknya. Kalau musim hujan, apalagi pupuknya lengkap, itu memang banyak buahnya bagus. Jadi Dan cepat hujan masak. lebih banyak gitu ya? Kalau hujan terus cepat masak. Kalau musim kemarau, lama, bisa sebulan sekali. Jadi itu bedanya. Dari pengalaman Bapak nih Pak, untuk sekali panen tuh kira-kira berapa dia Pak ya? Dari 1 hektarnya. Oh, itu saya tidak bisa memastikan kalau itu karena kembali ke pupuk lagi. Kalau kita jarang pupuk, jarang juga lah. Ya. Jadi kalau 1 hektar itu kan 100, bisa kita hitung 130-an pokok 1 hektar, bang itu 130 tanamannya kan. Jadi kalau kita hitung semuanya berbuah, ya semuanya berbuah dengan umur misalnya 5 tahun atau 6 tahun, itu udah pasti 10 kilo 1 tandannya. Kalau 5 tandan 1 pokok, kalikan
cuma 50 kilo pohonnya ya. Tapi kan ini situlah pengalaman kita. Saya sih dah memikirkan dah terlambat sebenarnya. Yang saya katakan terlambat dulu kan tidak mau begitu. Sebenarnya mulai nanam itu harus pertama bibit itu ya, pembibitan bagus. Kemudian lahan. Jadi setiap pokoknya itu harus betul-betul rata sebenarnya. Nah, kemudian pemupukan. Ketiga, kalau ada hama pemotong hama itu, kalau itu sudah dilaksanakan, waduh. Makanya tadi katakan kalau satu pokok itu bisa 5 tandan kali 130 pokok, ya kan, 1 hektar. Itu membuka dulu. Ini Pak, kita balik ke sebelumnya Pak ya, ke lahan. Kalau untuk pembuatan jalan itu Pak, Jalan itu pribadi ya, pribadi. Yang saya ini kan pribadi, pakai motor ngangkut buahnya itu. menggunakan motor gitu ya. Motor. Berarti enggak kayak perusahaan. Perusahaan kan mobil, langsung motor. Pembuatan jalannya 1 Iya. hektar itu biasanya Ada biaya aja, mereka udah siap. Jadi orang-orang. Kalau kita kan hanya dengan manual semua. Nah, maksudnya ini Pak, jalan ini tembus ke lahannya, ke lahan sawitnya, atau cuma di sebelum lahan Tembus sampai. gitu. Pakai motor ya kan? Bisa pakai motor juga, kita bisa pakai motor. Berarti menggunakan jalan utama ya kan Pak? Iya. Nggak ada menggunakan jalan kontrol segala macam. Enggak ada, soalnya dari sini udah jalan pribadi. Iya. Buka sendiri lah jalan itu, bagus-bagus, lama-lama bagus juga kan. Ada air, sungai buat jembatan sendiri. Dulu darurat semua, dah rusak ganti lagi gitu. Mau tahu nih Pak, pas saat panen nih pakai alat-alat apa gitu? Saya sih yang biasa itu kan dodos itu kan macam, tahu kan dodos kita. Kemudian agrek itu macam sabit itu kan yang besar. Itu untuk yang tinggi Pak ya? Iya yang tinggi. Udah tua ya? Punya saya itu kan pas ada yang lebih 10 tahun, 11. Yang pertama tanam saya nanam kan 1909. Punya lebih 10 tahun yang pertama. 11 ke 12 tahun. Pak, ini Pak, yang untuk luas lahan yang ditanami saat ini sampai berumur 10 tahun tuh Pak, itu berapa Pak luas lahannya itu Yang punya saya itu untuk pribadi? 200 pokok punya saya itu lebih 1 hektar. Ini Pak, pas Bapak ini kan pakai pekerjaan apa? Karyawan. Karyawan. Iya. Ada punya saya. Saya mana belum pernah turun ke lahan, paling lihat ya. Ada cucu saya ada 2 yang kerja tetap di sini. Kadang-kadang yang lain bukan yang ini cicit. Berapa orang Pak biasa Pak? 2 orang yang tetap kerja saya. Biasa kalau ini Pak mau tahu, boleh tahu upahnya? Upahnya kalau dulu 50, sekarang 75 Oh iya. satu hari. Bahkan kalau dia panen 37 punya saya itu. Misalnya 1 juta harganya kan, dia 300, saya 700. 30% untuk untuk pemanen. 30%, kita 70%. Jadi 2 orang gitu. Jadi kalau dia dapat 1 juta 300, dia bagi 2. Kalau biasa dapat 2 ton misalnya, kalau sekarang harga 15 kan 3 juta. 3 juta 3 kali 3 900 kan untung dia tuh. Biasa dikerjakannya 2 hari aja, panennya sehari, ngangkutnya sehari. Saya pokoknya tinggal terima sisanya. Terima bersih ya. Sisa lah karena dia yang kerja. Habis.
ini Pak, nah, itu kan itu Pak, setelah panennya Pak, setelah pengambilan buah dari pohon kelapa itu kan ada namanya proses pasca panennya Pak. Itu dari kebun itu langsung dibawa ke tempat penjual atau masih Kumpul sini. dikumpulkan sini baru dijual? Kalau dijual. Bisa hari ini panen kan, besok ngangkut, sorenya jual. Dijual. Itu pengangkutannya itu Pak ada alat khusus yang masuk kayak mobil gitu Pak. Motor. Dijual ke pengumpul itu. Oh, mereka yang pengumpul, yang pembeli datang di sini. Di Belgia datang mereka. Oh berarti yang pakai motor itu gimana ngangkut? Ngangkut ke ke tempat kita sini. Kalau udah timbangnya sih istilahnya mereka dipanggil dia datang dia. Itu sih gampang sekarang itu. Ya apa? Susah jual padi beras daripada jual beras tuh. Tuh punya saya beras, enggak laku-laku. Kalau sawit hari ini panen, panggil datang langsung berebut mereka. Harganya lebih besar ya. Cuma sayangnya itu sawit itu nggak banyak. Kalau 5 ton, 6 ton saja dah. Ini Pak, boleh nggak kayaknya kami ngambil dokumentasi untuk segala alat-alatnya, terus pupuk, Lahannya juga bisa. Lahan jauh, mau nggak pergi. Nah, apa untuk itu untuk dokumentasi. Soalnya Kalau itu mau, yang penting sih. kalau saya capek mau ngantor, Barang, kok orang tahu? Orang tahu kan? Barang nah. Barang. malah ke rumah ada. Tapi tahu kan kayak. Nyuan ya, Panen aku aja. Kan lah. tahu lah. Oh. Udah ada. Oke. Alatnya saya ambil dulu. Kevin. Kalau skip apa? I